Bab 55. Ma, ayo bangun. Sekarang hari Minggu, ayo kita jalan-jalan ke komplek taman. Rengek Queen sambil menggoyang-goyangkan lengan Dira yang masih tertidur. Dira mencoba membuka matanya dan tersenyum menyapa Queen. Dan tiba-tiba rasa mual dan muntah menghampiri Dira. "Sebentar, sayang," kata Dira singkat sambil buru-buru menuju kamar mandi. Di sana Dira muntah-muntah, perutnya terasa sakit dan melilit karena efek muntahan dan perut Dira belum terisi apa-apa. Queen begitu khawatir dan segera turun memanggil Bidarmi dan Sari. "Bidarmi, Mbak Sari, Mama muntah-muntah di kamar mandi," teriak Queen sambil berlari menuruni anak tangga menuju dapur. Bidarmi dan Sari yang sibuk di dapur segera menghampiri asal suara Queen. "Gimana Nona kecil, kenapa Mama? Mama muntah di kamar mandi. Ayo kita ke atas," seru Queen dengan panik. Bidarmi dan Sari segera mengikuti Queen menuju kamar atas. Nyonya tolong buka pintunya," kata Bidarmi panik sambil mengetuk pintu kamar mandi. Dira segera membuka pintu kamar mandi, wajahnya tampak pucat dan terlihat lemas. Bidarmi dan Sari memapah Dira menuju ranjang. "Nyonya, sebaiknya kita ke rumah sakit dan saya akan menghubungi Tuan Kinan," kata Sari. "Jangan, Mbak. Tuan di sana sedang bekerja, aku tidak ingin mengganggunya. Kalian pasti sudah tahu kalau mendengar kabar ini Tuan pasti akan segera pulang. Aku tidak ingin membuatnya panik," kata Dira dengan lemah. Mama nggak kenapa-kenapa kan? Mama mau minta makan apa?" tanya Queen dengan sedih. "Mbak Sari, tolong belikan bubur ayam yang suka nge-time di komplek taman ya," pinta Dira. "Baik, Nyonya." Sari segera berangkat. Sari segera buru-buru pergi dan menyambar kunci motor. "Bidarmi, tolong siapin susu untuk Mama sama vitaminnya ya," pinta Queen pada Bidarmi. Bidarmi segera balik kanan dan menuju dapur. "Kamu ini mirip banget sama Papa. Mama kangen sama Papa," kata Dira sambil membelai wajah Queen. Tiba-tiba panggilan video call dari Kinan. "Ma, itu Papa video call," kata Queen yang menjulurkan kepalanya pada handphone yang terletak di nakas dekat ranjang. "Sayang, minta tolong ambilin lipstik Mama dong," pinta Dira sambil menunjuk ke arah meja rias. Queen segera mengambilnya dan memberikannya pada Dira. "Makasih, sayang." Dira segera memakai lipstik tersebut, ia tidak ingin membuat Kinan panik di sana. "Pagi, sayang. Kok lama angkatnya?" protes Kinan di seberang sana. "Maaf ya, aku abis dari kamar mandi tadi," balas dengan tersenyum. "Kamu baik-baik aja kan, sayang? Kamu muntah-muntah nggak pagi ini? Aku tiba-tiba kepikiran kamu. Perasaan aku nggak enak jadi aku langsung hubungi kamu," cerocos Kinan yang benar-benar merasa khawatir. Queen menatap sedih mendengar percakapan dua orang dewasa di hadapannya. Mereka saling menguatkan dan saling mendukung sekalipun salah satu dari mereka sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja. "Papa, tenang aja. Ada Queen di sini. Ada Mbak Sari, Bidarmi, Pak Imron, semuanya dengan sekuat tenaga untuk menjaga Mama," sahut Queen tiba-tiba sambil merebut handphone di tangan Dira. Dira tersenyum melihat sikap Queen yang dirasa semakin mirip Kinan. "Oh, ada permaisuri kecil Papa rupanya. Gimana sayang, dedek bayi di perut Mama nakal nggak?" "Nggak kok, Pak. Dedeknya baik dan nurut banget kalau sama Queen. Kalaupun dedeknya nakal, pasti dedeknya lagi kangen sama Papa," goda Queen dengan cekikikan. "Wah, kamu sudah pintar menggoda Papa.
Pasti mama yang ajarin ya. Celetuk Kinan. Dira sedari tadi sudah menahan mualnya namun ia tidak bisa menahannya lagi. Dira segera menuju kamar mandi dan kembali muntah. Dan Kinan melihat itu semua. Sayang, mama muntah ya. Ucap Kinan panik. Queen hanya mengangguk lemah dan ia tidak berhasil menutupinya dari papanya. Ya udah sayang, kamu jagain mama ya. Papa matiin dulu, kata Kinan. Queen hanya menjawab dengan senyuman. Queen langsung berlari menuju kamar mandi dan mengusap-usap punggung mamanya. Mama nggak apa-apa kok sayang, jawab Dira dengan lemas. Di hotel Beijing, Kinan segera bergegas ke kantornya pagi ini. Karena saat ia menelpon Dira, Kinan telah siap berangkat ke kantor. Pak Wang, segera ke kantor sekarang. Sudah tidak ada waktu lagi untuk menundanya, kata Kinan pada Pak Hao, direktur kantor cabang Kinan di kantor Beijing. Baik, Tuan Kinan, sambung Pak Hao di seberang sana. Kinan segera bergegas ke kantor, rupanya Pak Wang juga baru saja sampai dan mereka bertemu di pintu masuk kantor. Selamat pagi Tuan Kinan, sapa Pak Wang sambil membungkuk. Pagi juga Pak Wang. Maafkan saya Tuan, karena saya harus mengganggu waktu libur Anda. Karena saya lebih merasa lega jika Anda mengontrolnya langsung. Iya Pak. Sudah lama juga saya tidak melakukan kunjungan ke kantor cabang luar negeri. Terima kasih Pak, sejak Anda memegang kantor cabang ini, perkembangannya semakin pesat sampai Anda harus meninggalkan Indonesia. Imbu Kinan sembari tersenyum. Tidak apa-apa, Tuan. Saya sangat senang bisa menjadi bagian perusahaan Anda. Nanti, suruh saja anak Bapak bergabung di perusahaan. Ah, saya tidak tahu lagi Tuan, bagaimana bicara padanya. Padahal dia sudah mulai dewasa dan kuliah. Masih suka seenaknya sendiri dan selalu ngotot ingin mencari jati dirinya. Keluh Pak Wang sambil mereka terus mengobrol sampai mereka akhirnya tiba di ruangan Pak Wang. Namanya anak muda, Pak. Saya juga sama seperti itu dulu, sahut Kinan terkekeh. Maaf juga, Pak. Kalau saya harus menyelesaikannya sekarang dan menghubungi Anda mendadak. Istri saya sedang hamil muda dan dia sering lemah akhir-akhir ini. Saya tidak tenang jika harus lama-lama di sini, ucap Kinan sembari mengambil alih kursi direktur Pak Wang sementara. Baik, Tuan tidak apa-apa. Justru saya yang meminta maaf karena mengganggu hari libur Anda dan masalah begini saja harus Tuan sendiri yang menangani. Saya justru senang dengan kinerja Anda dan kejujuran Anda dalam mengelola perusahaan ini. Bahkan Anda tidak sungkan untuk melibatkan dan mengganggu waktu saya. Imbu Kinan terkekeh. Terima kasih, Tuan, atas kepercayaan penuh Anda kepada saya. Saya akan menjaganya sampai kapanpun. Hari itu juga Kinan segera menyelesaikan pekerjaannya bersama Pak Wang. Pak Wang adalah direktur yang ditunjuk langsung oleh Pak Salim untuk mengurus kantor cabang luar negeri. Dulu ia direktur di kantor cabang salah satu kota di Indonesia. Namun karena prestasinya, Kinan menunjuk langsung Pak Wang untuk mengurus kantor cabang Beijing. Karena Pak Wang sangat berkompeten, jujur, pekerja keras dan selalu setia kepada Kinan. Pak Wang sendiri masih keturunan Tionghoa, sedangkan istrinya warga Indonesia asli. Jadi tidak sulit bagi Pak Wang untuk beradaptasi di tempat baru. Masih di kamar Dira, Queen segera membantu Dira untuk berbaring kembali setelah Dira muntah-muntah untuk yang kedua kalinya. Sayang, apa tadi Papa tahu? Tanya Dira pada Queen. Maaf, Ma. Queen gagal bantuin Mama.
Queen paham kok kalau mama ingin menutupinya dari papa. Karena mama nggak pingin kalau papa keganggu kerjanya. Iya, sayang. Mama nggak ingin hanya karena masalah kecil, papa malah terganggu. Dulu, Ma. Saat papa ada kerjaan di luar negeri juga gitu. Saat papa telpon dan mendengar suara Queen yang batuk sama beberapa kali bersin, saat itu juga papa langsung pesan tiket pesawat dan pulang. Meskipun papa dikenal dingin dan galak tapi papa sangat mencintai keluarga, Ma. Celoteh Queen yang membuat Dira semakin bangga dan bersyukur memiliki suami seperti Kinan. Iya, sayang. Mama mengerti kok. Dan mama juga bahagia banget memiliki suami seperti papa kamu. Imbuh Dira sambil memeluk Queen yang duduk di tepi ranjang. Nyonya, ini bubur ayamnya. Sahut Sari yang langsung masuk begitu saja ke kamar Dira karena merasa khawatir dengan kondisi majikannya. Maaf ya Nyonya lama. Abis antre banget apalagi ini hari Minggu, banyak orang libur kerja dan sekolah. Imbuh Sari sambil menuangkan bubur ke dalam mangkok. Nggak apa-apa kok, Mbak. Mbak, tolong ajak Queen mandi ya dan buatkan sarapan untuk Queen. Pinta Dira pada Sari. Baik, Nyonya. Queen, kamu mandi dan sarapan sama Mbak Sari dulu ya. Maaf ya, sayang. Imbuh Dira sambil memegang wajah Queen. Iya, Ma. Queen ngerti kok, dede bayi kan lagi nakal. Mama istirahat aja, nanti kalau ada apa-apa panggil Queen ya. Sambung Queen dengan nada bicara yang menggemaskan. Siap, Wonder Girl-nya Mama. Hari itu, Dira menghabiskan waktunya untuk beristirahat. Badannya benar-benar lemas, seharian itu pula Dira mual dan muntah berkepanjangan. Setiap kali selesai makan langsung muntah, hingga membuat orang rumah merasa khawatir. Bahkan Dira pun melarang semua orang rumah untuk menghubungi Kinan atau orang tua bahkan mertuanya. Dira tidak ingin merepotkan dan lagi pula itu juga bawaan hamil muda, setidaknya itulah yang ada di pikiran Dira. Jam menunjukkan pukul 7 malam. Sepulang kerja Mela berinisiatif menjenguk Dira. Mela mengajak Jerry untuk pergi ke rumah Kinan dan Dira. Mela merasa khawatir dan belum melihat kondisi Dira sejak malam itu. Ting tong ting tong. Bidarmi segera berlari menuju ruang tamu dan membuka pintu. Malam, Bi. Sapa Jerry dengan ramah. Dan Jerry. Silahkan masuk. Kata Bidarmi sambil mempersilahkan Jerry dan Mela duduk. Bi, Dira di rumah? Tanya Mela. Ada kok, Non. Nyonya sedang istirahat di kamar. Sejak pagi tadi tidak keluar kamar. Lo kenapa, Bi? Baik-baik aja kan? Tanya Mela kembali dengan perasaan khawatir. Semalam Nyonya pulang wajahnya tampak pucat. Terus hari ini mual dan muntah terus. Setiap kali selesai makan muntah, gitu terus Non. Saya sampai khawatir. Apa Kinan sudah Bibi hubungi? Tanya Jerry. Nyonya melarang saya untuk menghubungi Tuan karena tidak mau membuat Tuan khawatir. Ya sudah, Bi kalau gitu kita ke atas dulu ya lihat kondisi Dira. Imbuh Jerry. Aden sama Nona mau minum apa? Tanya Bidarmi. Terserah, Bi. Apa aja boleh. Sahut Mela. Baik, Non. Bidarmi segera undur diri lalu pergi ke dapur. Sedangkan Jerry dan Mela langsung menuju kamar. Tok 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 tok. Masuk, tidak dikunci. Sahut Dira dengan nada lemah dari dalam kamar. Mela dan Jerry pun segera masuk. Dira, kamu baik-baik aja. Nih aku bawain kamu buah biar segar. Kata Mela dengan menenteng parsel buah. Lalu Mela meletakkan parsel di meja.
Karena kamar Kinan yang luas sehingga di sana ada living room kecil yang digunakan bersantai atau untuk menjamu jika ada teman yang berkunjung seperti saat sekarang ini. "Dira, kamu beneran nggak apa-apa?" tanya Jerry. "Nggak kok, Mas. Cuma badan aku lemes aja. Mual dan muntah seharian ini." "Terus kamu sudah makan?" tanya Jerry. Dira hanya menggeleng pelan. Tanya Jerry. Dira hanya menggeleng pelan. Mela mendekati Dira dan duduk di tepi ranjang, sedangkan Jerry berdiri di sisi Mela. "Makasih, ya kalian udah jenguk," imbuh Dira. Tiba-tiba handphone Dira berbunyi, video call dari Kinan. Jerry menjulurkan kepala melihat ada nama Kinan di handphone Dira. "Biar aku aja yang angkat," kata Jerry pada Dira. Jerry mempunyai niat usil pada Kinan yang tengah di negeri seberang sana. "Halo, Mas Kinan," goda Jerry sambil melambaikan tangannya pada Kinan. Seketika wajah Kinan berubah masam. "Heh, sialan. Kenapa Elo yang ngangkat handphone Dira?" kata Kinan dengan suara meninggi. Jerry menggerakkan tangannya memutar ke sisi kanan, lalu ke sisi kiri untuk menunjukkan kalau ia sedang di kamar bersama Dira tanpa menunjukkan ada Mela juga di sana. "Elo ngapain malam-malam ke rumah gue, terus masuk kamar gue di saat gue lagi nggak ada? Elo tega ya nusuk gue dari belakang. Bukannya Elo udah sama Mela? Ngapain Elo sekarang nekat godain istri gue saat gue nggak ada? Elo mau gue pecat dan gue bikin sengsara. Nggak peduli Elo sahabat atau apa, gue bisa bikin Elo sengsara dalam hitungan detik. Salah gue percaya sama Elo, bodoh banget si Mela kemakan rayuan Elo." Cerocos Kinan panjang lebar dengan amarahnya. Dira dan Mela menahan tawanya mendengar ocehan Kinan. "Buahahaha, silahkan aja, gue nggak peduli." Tawa Jerry menggelegar mendengar ocehan Kinan, namun Jerry terus saja menggodanya. "Oke, detik ini juga Elo gue pecat, semua fasilitas yang udah gue kasih balikin. Dan dalam hitungan menit, anak buah gue bakal datang dan nelanjangin Elo saat ini juga. Dan nama Elo bakal gue blacklist dan gue jamin nggak akan ada perusahaan yang nerima Elo," ancam Kinan sekali lagi sambil menekan nomor telepon di pesawat telepon yang ada di meja hadapannya. "Buahahaha. Dira, kamu tahu sendiri kan? Gimana ganasnya Kinan kalau dia udah diusik. Bisa abis semuanya. Dia kalau udah cinta bisa lakuin apa aja, sekalipun gue sahabatnya," sambung Jerry yang masih mengerjai Kinan. "Mas, udah dong, kasihan Pak Kinan kamu kerjain. Apalagi Pak Kinan kan lagi di luar negeri," sahut Mela. Suara Mela pun terdengar oleh Kinan di seberang sana. "Biarin sayang, sekali-sekali ngerjain bos kan boleh. Lagian kan nggak lagi jam kerja." Hahaha. Tawa Jerry dengan puas lalu mendekat ke arah Mela. Sehingga wajah Mela dan Jerry tertangkap kamera. Jerry lalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan Kinan merasa malu dipermainkan oleh Jerry. "Dasar Elo ya, Jer. Bikin gue jantungan aja. Bukan salah gue dong. Nggak lucu loh. Mana istri gue?" sahut Kinan dengan ketus. Jerry lalu memberikan handphonenya pada Dira. "Malam, Mas," sapa Dira sambil berusaha menahan tawanya. "Malam juga sayang, kamu udah baikan. Aku usahakan malam ini selesai dan bisa pulang secepatnya. Tuh kan, kalau sama pawangnya langsung deh nurut," sahut Jerry. Dira kemudian meletakkan handphonenya pada meja, sehingga Kinan bisa melihat Dira, Mela dan Jerry di seberang sana. "Udah Jer, jangan banyak ngomong, kalau Elo nggak mau, apa yang gue omongin tadi jadi kenyataan.
Sahut Kinan yang mendengar ucapan Jerry. Yah, jangan dong. Gue kan mau nikah, tega amat lo. Entar Mela aku kasih makan apa? Rengek Jerry. Aduh, kalian ini rukunnya cuma semenit, benar-benar kayak Tom and Jerry, berantem terus. Keluh Dira sambil tertawa kecil. Ya dia sengaja mancing-mancing aku sayang. Nanti biar aku batalin tiket honeymoon dia. Yah, jangan dong Ken. Baperan amat hidup lo. Siapapun marah kali, kalau ada laki-laki lain masuk ke kamar istrinya di saat suaminya nggak ada. Sahut Kinan. Hehehe, sorry. Lagian aku sama Mela, aku nggak bodoh kali Ken. Persahabatan kita lebih dari segalanya. Makanya waktu itu aku nolak Dira. Dan nyuruh Dira buat milih kamu. Celetuk Jerry yang membuat Dira ikut bereaksi. Tuh, Mas Jerry benar-benar deh ya. Ngarang cerita aja. Udah Mas batalin aja tiket honeymoon mereka, sekalian aja rencana kamu buat biayain pernikahan-pernikahan mereka juga batalin. Kata Dira pada Kinan. Hah? Beneran nikahan aku mau dibayarin? Seru Jerry dengan bahagia. Ogah. Jawab Kinan dan Dira dengan kompak. Mereka semua lalu tertawa. Sejenak Dira merasa terhibur dengan kehadiran Jerry dan Mela. Sekalipun Kinan tidak ada di tengah-tengah mereka hanya dengan melalui panggilan video call, mereka bisa saling menatap, bercengkrama dan saling tertawa bersama. Kehadiran Jerry dan Mela mampu menghibur Dira yang merasa lemas. Ditambah adu argumentasi antara Kinan dan Jerry yang selalu mengundang tawa bagi Dira. Kedua sahabat yang benar-benar seperti Tom and Jerry. The power of technology and persahabatan.